Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salam pembuka tadi itu bisa kalian gunakan sebagai ice breaking ketika memasuki kelas atau ketika kalian mengajar di kelas. Ajarkan anak-anak dengan salam seperti itu. Kemudian ajarkan pula kepada mereka jawabannya. Jawabannya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Oke, selamat mencoba di kelas. Mencoba membuka salam dengan salam yang berbeda dari biasanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan logika matematika. Oh, logika matematika, dengarnya aja ada kalimat matematika ya. Berarti logika matematika berarti berkaitan dengan angka dong ya, pastinya. Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan seseorang untuk mengolah angka, bentuk, dan pola dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan matematis. Jadi kalau kita dengar dari kalimatnya, logika berarti itu berpikir menggunakan akal dan akal sehatnya ya. Dan matematis berarti berhubungan dengan angka. Wah, kalau udah dengar matematika tuh pasti ribet ya. Tapi berbeda dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika. Baginya, hal-hal yang berkaitan dengan angka itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Karena mereka dikaruniakan kecerdasan ini, maka mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal matematika atau permasalahan matematika yang cukup rumit. Kenapa dikatakan cukup rumit? Ya karena belum tentu semua orang bisa mengerjakan permasalahan matematika itu. Tetapi untuk anak-anak kecerdasan logika matematika ini adalah hal yang mudah untuk ia menyelesaikan permasalahan matematis ini. Baiklah, anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika ini, kalau anak kecil nih, biasanya ia suka atau demen, bahasanya demen ya. Biasanya mereka suka menyusun mainan mereka berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, ataupun juga mereka suka berantakin mainan mereka, kemudian mereka susunkan berdasarkan ukuran yang paling kecil kemudian hingga yang paling besar. Mereka sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains pasti ya, karena mereka kan sukanya mencari tahu tentang sebuah kejadian, bagaimana bisa terjadi. Misalnya nih, kenapa sih gunung itu bisa meletus? Kenapa telur itu bisa mengapung? Nah, di situ kecerdasan anak-anak dengan kecerdasan logis matematis ini akan merasa, saya akan mencari tahu, saya akan belajar banyak tentang sains, karena tertarik dengan sains ya. Anak-anak dengan kecerdasan ini juga pastinya mereka memiliki nilai yang tinggi dalam bidang matematika dan bidang sains. Ayo, main tebak-tebakan? Bisa? Oke, silahkan ya, ditebak. Nah, gimana nih caranya? Boleh dicoba. Ini segi 45. Tebakan pertama berarti satu seginya ini 15 ya. Oke, 15, 45. Ini jadi 15, begitu. Ini jadi pisangnya 4, tambah 4, 8, tambah 15, 23, benar. Kemudian 4, ditambah berapa ini? Jadi 10, masing-masingnya 6. 3 ya, masing-masing 3. 3 biar 6. 3, 3, begitu. Kemudian di sini jadi jamnya adalah 3, pisangnya adalah 4, pisangnya adalah 4, 3 tambah 4 tambah 4 adalah 8 tambah 3, 11, 11 dikalikan 15 sama dengan 165. Begitukah, setuju? Terlalu banyak ya. Oke. Coba lagi.
Atau ngitungnya ya, ngitungnya yang kali didulukan. Jadi ini 4 kali 5, 60 begitu. 60 tambah 4 tambah 3. Begitu, 67. Setuju? Hahaha. 67 setuju? Ternyata bukan ya. Coba dilihat lebih dekat lagi. Ya. Oke. Mau lihat apanya? Lihat jamnya boleh. Lihat jamnya yang tadi kita kira jamnya ini jam 3. Yang ini kira-kira jam 3 tadi. Ternyata ini jamnya menunjuk jam 2. Nah, oke. Jadi berapa ini? Kemudian bangunnya yang kita kira ini tadi 15. Nah, itu memang sudut-sudutnya ada 4, ada 5, ada 6. 4, 5, 6 memang 15. Nah, yang ini sudutnya hanya berapa nih? Hanya 5 dan 6 ya. Jadi 11. Wow, jadi beda ya. Oke. Pisangnya yang tadi kita kira 4, yang di sini pisangnya ada berapa? Oke ya, pisangnya ada 1, 2, 3 ya. Jadi berapa? Silahkan tebak. Oke. Asik bersama Atik. Kita akan membahas tentang strategi atau cara mengasah kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak logika matematika. Untuk mengasah kemampuan anak yang memiliki kecerdasan logika matematika, kita bisa meminta mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan matematis ataupun mengajak mereka meneliti sebuah kejadian, peristiwa atau fenomena alam. Atau bisa juga kita mengajak mereka bermain teka-teki berkaitan dengan angka, menyusun benda-benda berdasarkan pola, atau juga membuat permainan yang melibatkan. Selanjutnya, kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang cara menggunakan sempoa. Nah, ini tepatnya untuk anak-anak yang SD ataupun yang SP dengan menggunakan ataupun SMP menggunakan sempoa. Cara menggunakan sempoa. Lalu usaha apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan atau mengasah kecerdasan logika matematika ini? Berikan mereka kesempatan untuk belajar salah satu bahasa pemrograman. Nah, ini tepat sekali untuk mereka yang tertarik di bidang komputer, supaya mereka bisa menyalurkan kecerdasan mereka ini, mengoptimalkan kecerdasan mereka itu. Jadi mereka bisa membuat sebuah program komputer, tapi mereka harus menguasai salah satu atau beberapa bahasa pemrograman. Baik itu bahasa Turbo Pascal, C++, ataupun bahasa pemrograman lainnya ya yang berkaitan dengan komputer. Kita juga bisa memfasilitasi mereka dengan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan matematika dan sains, artikel, majalah, ataupun juga ensiklopedia, tentunya berkaitan dengan matematika dan sains. Ataupun bisa juga mengajak mereka untuk menonton film dokumenter tentang sains dan matematika. Dan yang terakhir, untuk anak-anak yang mempunyai kecerdasan logika matematika, kita bisa mengajak mereka mengunjungi planetarium ataupun museum sains. Demikianlah penjelasan saya tentang kecerdasan logika matematika, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi